Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aliatul Zaila dengan NIM 3 digit terakhir saya 137 dari kelas PM24F yang sedang mengambil mata kuliah Geometri Transformasi di kelas PM24C. Di sini saya akan menjelaskan teorema yang ada di bab 3 yaitu refleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi. Untuk yang pertama, definisinya. Refleksi dengan sumbu G dinotasikan MG dan didefinisikan sebagai yang pertama yaitu pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A jika A elemen sumbu G. Lalu yang kedua, pencerminan titik A terhadap sumbu G sama dengan A aksen jika A bukan elemen dari sumbu G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen. Garis G disebut sumbu pencerminan. Untuk gambarnya atau ilustrasinya seperti ini. Jadi jika A itu berada di garis G, maka pencerminannya itu sama dengan A itu sendiri. Nah, apabila pencerminannya titik A itu bukan pada elemen garis G, maka jarak antara titik A dengan sumbu G itu sama dengan jarak antara sumbu dan bayangannya, dan mereka ini tegak lurus. Selanjutnya, teorema 3.1 yaitu refleksi merupakan transformasi. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita harus membuktikan apakah refleksi itu surjektif dan apakah refleksi itu injektif. Untuk membuktikan refleksi itu surjektif dan injektif, kita buktikan dulu bahwa refleksi itu adalah fungsi. Yang pertama, pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A jika A elemen G. Lalu pencerminan titik A terhadap sumbu G sama dengan A aksen jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen. Ini berdasarkan definisi. Dan daerah asal pencerminan sumbu G adalah semua bidang V. Langkah kedua, kita ambil sembarang titik yaitu X pada bidang V, di mana untuk kasus yang pertama X itu elemen V dan X elemen G. Karena X ini elemen G menurut definisi atau menurut langkah 1, bahwa pencerminan titik X terhadap sumbu G itu sama dengan X aksen sama dengan X. Bahwa karena X aksen sama dengan X, maka X aksen sama dengan X itu tunggal berdasarkan definisi atau langkah 1 dan 3. Lalu untuk yang kasus kedua, X elemen V dan X bukan elemen G. Karena X itu bukan elemen G menurut definisi atau langkah 1, bahwa pencerminan titik X terhadap sumbu G itu sama dengan X aksen, di mana G itu merupakan sumbu dari ruas garis X aksen, dan G itu tegak lurus dengan ruas garis X aksen. Lalu untuk angka yang ke-8, kita misalkan bahwa titik potong garis G
dan ruas garis X aksen adalah O. Maka karena jarak antara titik dengan sumbu itu sama dengan jarak sumbu dan dengan bayangannya, maka XO itu sama dengan OX aksen. Dan jelas bahwa X aksen itu tunggal. Maka terbukti bahwa refleksi adalah suatu fungsi. Lalu untuk yang kedua, kita membuktikan apakah refleksi adalah surjektif. Berdasarkan definisi tadi bahwa pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A jika A elemen G, dan pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen, dan daerah asal MG adalah semua bidang V. Yang pertama, kita ambil sembaran X elemen V dan X aksen elemen G. Karena X aksen elemen G, dan maka berdasarkan definisi dan langkah 1 bahwa hasil pencerminannya yaitu X aksen sama dengan X. Lalu untuk langkah yang keempat, kita ambil X aksen elemen V dan X aksen itu bukan elemen G. Maka jelas berdasarkan langkah 1 bahwa X aksen itu memiliki praperta yaitu X, sehingga karena X itu memiliki prapeta pada bidang V, maka pencerminan atau refleksi terhadap sumbu G itu surjektif. Lalu kita akan membuktikan apakah refleksi itu injektif. Kita tulis dulu berdasarkan definisi bahwa pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A jika A elemen G, dan pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen jika A bukan elemen G dan G merupakan sumbu ruas garis A aksen. Maka daerah asal MG adalah semua bidang V. Yang pertama, ambil sembarang titik A B elemen V atau pada bidang V dengan A itu tidak sama dengan B. Lalu kasus pertama berarti A elemen G dan B elemen G. Karena A elemen G dan B elemen G, maka pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G itu sama dengan B berdasarkan langkah 1 atau definisi. Maka titik A itu tidak sama dengan titik B. Lalu untuk kasus yang kedua, A bukan elemen G dan B elemen G. Karena A bukan elemen G, maka pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen, dan karena B elemen G, maka pencerminan titik B terhadap sumbu G itu sama dengan B. Maka jelas A tidak sama dengan B. Lalu untuk kasus yang ketiga, A elemen G dan B bukan elemen G. Karena A elemen G, maka pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A, dan B bukan elemen G, maka pencerminan titik B terhadap sumbu G sama dengan B aksen. Maka dari sini A juga tidak sama dengan B. Untuk kasus yang keempat, A dan B itu bukan elemen G. Maka pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G itu B aksen. Nah, kita andaikan di sini bahwa
hasil pencerminannya yaitu A aksen itu sama dengan B aksen. Nah, karena A aksen sama dengan B aksen dan mereka tidak pada elemen G, maka ruas garis A aksen itu tegak lurus dengan sumbu G, dan B aksen, ruas garis B aksen itu tegak lurus dengan sumbu G. Nah, karena mereka ruas garis ini dan ini itu saling tegak lurus terhadap sumbu G, maka dari situ terdapat dua garis yang melalui titik A aksen dan tegak lurus dengan garis G. Maka hal ini kontradiksi dengan definisi ketegaklurusan garis. Bahwa dua ruas garis saling tegak lurus itu hanya melalui satu titik saja. Lalu karena di langkah 15 ini kontradiksi, maka pengandaiannya salah. Pengandaian bahwa A aksen dan B aksen itu sama itu salah. Maka yang benar adalah A tidak sama dengan B, dan pencerminan titik A terhadap sumbu G itu tidak sama dengan pencerminan titik B terhadap sumbu G. Maka terbukti bahwa refleksi itu injektif. Karena berdasarkan pembuktian bahwa refleksi itu fungsi, refleksi itu surjektif, dan refleksi itu injektif, maka terbukti bahwa refleksi merupakan suatu transformasi. Lalu selanjutnya teorema 3.2, refleksi merupakan isometri, di mana isometri itu mempertahankan jarak, mempertahankan sudut, dan mempertahankan kesejajaran garis. Itu langkah yang pertama, ambil titik A pada bidang V, dan di mana titik A pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G itu B aksen. Untuk kasus yang pertama, ambil A, B itu elemen G. Karena berdasarkan definisi atau langkah 1, bahwa pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen sama dengan A, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G sama dengan B aksen sama dengan B. Maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi jarak AB itu sama dengan jaraknya sama dengan bayangannya. Kasus yang kedua, A elemen G dan B bukan elemen G, maka pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen sama dengan A, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G sama dengan B aksen. Dan jika digambarkan akan seperti ini. Jadi karena titik A itu pada garis G, maka pencerminannya itu sama dengan titik itu sendiri. Dan B bukan elemen G, maka pencerminannya akan menghasilkan B aksen, dan ruas garis B aksen itu tegak lurus dengan G. Lalu kita pandang segitiga ABC dan AB aksen C. Maka jelas AC itu sama dengan AC karena mereka berhimpit. Jadi dua segitiga ini ada satu sisi yang berhimpit, yaitu AC. Karena B aksen itu tegak lurus dengan sumbu G, maka kita tahu bahwa sudut ACB itu sama dengan sudut ACB aksen, yaitu siku-siku.
karena ruas garis BB aksen itu tegak lurus dengan G. Karena segitiga sudut ACB itu sama dengan sudut ACB aksen, maka BC itu sama dengan B aksen C. Jadi jarak ini dengan sumbu atau titik C itu sama dengan titik C ke payangan B. Maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AB aksen C berdasarkan langkah 789. Karena ini berhimpit, lalu sudutnya sama besar, berdasarkan definisi kekongruenan sudut sisi, maka jelas bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga AB aksen C. Karena segitiganya kongruen, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Lalu untuk kasus yang ketiga, bahwa AB itu bukan elemen G, maka pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G sama dengan B aksen. Jika digambarkan seperti ini, jadi titik A bukan pada elemen G, maka hasilnya atau ruas garis A aksen itu tegak lurus dengan sumbu G, dan B juga bukan elemen G, maka ruas garis BB aksen itu tegak lurus dengan sumbu G juga. Lalu kita pandang segitiga ACD dan A aksen CD. Karena dua segitiga ini, maka jelas bahwa dari dua segitiga ini ada sisi yang berhimpit, yaitu CD, maka CD sama dengan CD. Karena A aksen, ruas garis A aksen itu tegak lurus dengan G berdasarkan definisi, maka besar sudut ADC itu sama dengan besar sudut A aksen DC. Karena mereka sudutnya sama-sama siku-siku. Karena besar sudutnya sama, maka AD sama dengan A aksen D. Karena tadi CD itu sama dengan CD, dan sudut ADC itu besarnya sama dengan A aksen DC, lalu ruas garis AD itu sama dengan ruas garis A aksen D. Lalu berdasarkan sudut sisi, maka segitiga ACD itu kongruen dengan segitiga A aksen CD. Karena segitiganya kongruen, maka AC sama dengan AC aksen. Lalu kita pandang segitiga ABC dan A aksen BC, A aksen B aksen C. Karena kita tahu bahwa segitiga ini itu kongruen dengan segitiga ini, maka kita bisa katakan bahwa AC itu kongruen dengan A aksen C.
Nah, berdasarkan langkah 18 ini. Lalu untuk mengetahui sudut ini, kita menggunakan konsep jumlah sudut segitiga. Kan B aksen itu tegak lurus dengan G, maka sudut jika dijumlahkan sudut ini tuh siku. Jadi untuk mengetahui jumlah sudut yang di sini itu dengan cara seperti ini. Sudut ACB itu sama dengan 90 derajat dikurangi sudut ACD. 90 derajat dikurangi sudut ACD. Karena segitiga ACD itu kongruan dengan segitiga ini, maka kita bisa tulis bahwa 90 derajat dikurangi ini diganti karena sudutnya besar sudutnya sama atau kongruen. 90 derajat dikurangi sudut AC aksen D, maka menghasilkan segitiga yang ini, yaitu besar sudut A aksen CD. Dari situ diketahui bahwa BC sama dengan B aksen C karena garis G itu sumbu simetri, jadi jarak B dengan sumbu atau titik C itu sama dengan titik C ke bayangannya. Karena ini kongruen, lalu ini kongruen, dan sudut ini itu kongruen dengan sudut ini, maka berdasarkan sisi sudut sisi, segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C. Karena dua segitiga itu kongruen, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Nah, berdasarkan pembuktian telah dilakukan, dapat disimpulkan jika A aksen dan pencerminan titik A terhadap sumbu G itu sama dengan A aksen, dan pencerminan titik B terhadap sumbu G itu B aksen, maka AB sama dengan A aksen B aksen. Jadi terbukti bahwa setiap refleksi merupakan isometri. Jadi jarak antara titik dengan sumbu itu sama dengan sumbu dengan bayangannya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.